Hai semuanya, perkenalkan saya Margareta Luciana dari kelas 11 6A25 ingin mempresentasikan makalah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Makalah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang liasi. Makalah ini diajukan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, disusun oleh saya Margareta Luciana, kelas 11 6A25 dengan NIM 11200134. Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta 2023. Kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala bimbingan, berkat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan makalah etika profesi teknologi dan komunikasi ini dengan sangat baik. Di mana makalah ini penulis sajikan dalam bentuk sederhana. Adapun penulisan makalah yang penulis ambil sebagai berikut. Makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi tentang liasi. Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan maupun sumber yang diperoleh. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, agar penulis dapat membuat tulisan yang lebih baik lagi. Selama melaksanakan penulisan makalah ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran serta fasilitas yang membantu hingga akhir dari penulisan makalah ini. Penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membantu, meskipun dalam makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap penulis harapkan. Jakarta, 3 Juli 2023, penulis. Daftar isi. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 maksud dan tujuan. 1.3 batasan masalah. Bab 2 pembahasan. 2.1 pengertian liasi. 2.2 contoh kasus liasi. 2.3 analisis dan solusi dari contoh kasus. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. 3.2 saran dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Di zaman kemajuan seperti saat ini, semua aktivitas kita dituntut untuk serba cepat dan tepat. Salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mendukung semua aktivitas kita adalah dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana kita bisa pengguna fasilitas internet tersebut agar terhubung dengan orang lain untuk melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi, fasilitas internet itu akan berakhir pada dua hal nanti, yaitu internet akan menjadi positif negatif ketika habis untuk hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya, internet akan menjadi negatif ketika habis untuk hal-hal yang negatif, dan bisa dibilang sebagai tindak kejahatan yang nanti bisa merugikan orang lain. Kejahatan dalam dunia jaringan internet atau dunia maya biasa disebut dengan istilah kejahatan dalam segi bahasa kejahatan. Kata dunia yang berarti dunia maya atau internet, dan kata kejahatan yang berarti kejahatan. Jadi pengertian dari kejahatan dunia maya, bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Kejahatan dunia didefinisikan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi kecanggihan komputer sebagai alat kejahatan utama, khususnya jaringan internet. Karena adanya sebuah tindak kriminal di dunia maya yang bisa merugikan orang lain, maka sudah seharusnya dibuat sebuah undang-undang tentang etika, tata cara yang harus dipatuhi dalam menggunakan jaringan internet.
Undang-undang atau peraturan tersebut biasa kita sebut dengan istilah cyber law. Pengertian dari cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Di Indonesia sendiri dibuat sebuah undang-undang yang bernama dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi atau UU ITE. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pengguna informasinya. 1.2 Maksud dan tujuan. Maksud dari penulis membuat makalah ini adalah menahan wawasan tentang reaksi. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah etika profesi teknik informasi dan komunikasi pada semester 6 ini. 1.3 Batasan masalah. Dalam penulisan makalah ini, penulis hanya utama pada pembahasan. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Pengertian reaksi. Reaksi adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke metadata tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap merugikan pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Reaksi menurut pengertian di atas dapat disederhanakan pengertiannya menjadi kegiatan menyebarkan, unggah, dan menulis hal yang salah atau dilarang dan dapat merugikan orang lain. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam reaksi ini adalah penyebar atau yang melakukan proses upload saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak dapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh mengajukan yang tidak baik. 2.2 Contoh kasus reaksi. Contoh kasus reaksi belakangan ini marak sekali terjadi pemalsuan berita yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian dipublikasikan lewat internet. Hal ini sangat merugikan pihak lain. Dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan ini susah sehingga proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini juga sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak teruji kebenaran akan faktanya yang tersebar bebas di internet, baik itu dalam bentuk foto, video, maupun berita-berita. Dalam hal ini tentu saja masuk kerugian bagi pihak yang menjadi korban dalam pemberitaan yang tidak benar tersebut. Seperti kita ketahui, pasti pemberitaan yang beredar merupakan berita yang sifatnya negatif. 2.3 Analisis dan solusi dari contoh kasus. Pelaku-pelaku yang menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan reaksi, baik perseorangan atau badan hukum. Sesuai isi pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE bahwa orang adalah pribadi baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa perusahaan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27-37 UU ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan reaksi dikenakan pemberat pidana pokok ditambah 2/3. Peristiwa perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi tidak pasti. Reaksi seperti bagaimana pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau kebencian individu, ancaman kekerasan atau takut menakuti secara pribadi. B. Dengan sengaja dan tanpa hak, yakni maksud bahwa pelaku mengetahui dan diinginkan secara sadar
Tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan diinginkan bahwa perbuatan mendistribusikan atau transmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan kesusilaan, dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak sah memang. Perbuatan pelaku berkaitan reaksi dapat menggabungkan sebagai berikut: A. Penyebaran informasi elektronik yang bermuatan reaksi. B. Membuat dapat diakses informasi elektronik yang memuat konten ilegal. C. Memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat informasi elektronik yang bermuatan reaksi atau berkaitan dengan pasal 34 UU ITE. Solusi pencegahan dunia maya kejahatan reaksi sebagai berikut: A. Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka dia. B. Memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. C. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. D. Meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. E. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penguat perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya. F. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah kejahatan dunia, pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. G. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral daerah maupun multilateral dalam upaya penanganan kejahatan dunia melalui perjanjian ekstradisi dan saling pendampingan dan perjanjian yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi khususnya internet sebagai prioritas utama. Bab 4. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari makalah Kejahatan Dunia Maya reaksi adalah sebagai berikut. A. Kejahatan dunia maya bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena penggunaan teknologi. B. Jenis kejahatan dunia maya yaitu tidak sah mengakses komputer sistem dan melayani reaksi, dunia pemalsuan, dunia maya spionase, dunia maya sabotase dan pemerasan, pelanggaran melawan intelektual properti, dan pelanggaran dari pribadi. C. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan kejahatan dunia maya melakukan modernis hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penggugat perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan dunia, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah kejahatan dunia, pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan kejahatan dunia maya. 3.2 Saran. Adapun beberapa saran yang penyusun sampaikan adalah sebagai berikut. A. Sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang UU ITE sehingga masyarakat bisa jalan jalur hukum ketika saya menjadi korban larangan kejahatan di dunia maya. B. Lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan reaksi. C. Internet sehat untuk Indonesia. Daftar pustaka. Barda Nawawi Arif 2006 Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Sifat Kejahatan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Menggeser BSI Etika, Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.